Pada tahun 1997, ada sebuah peristiwa yang menyita perhatian publik Amerika, di mana ada perkelahian antara para atlet kaya berseteru dengan anak-anak punk hingga menyebabkan salah satu anak punk tewas terbunuh dengan sengaja, ditabrak menggunakan mobil dan meninggal di tempat. Film yang berjudul Bomb City ini adalah film berdasarkan kisah nyata. Semoga alur cerita film ini bisa memberikan kita pelajaran. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bersetting pada tahun 1997. Dimulai dari seorang remaja bernama Brian Denek. Di hari itu rencananya dia ingin pergi ke Amarillo, Texas untuk pulang. Namun di tengah jalan, Brian gak berhasil mendapatkan tumpangan dari pengendara lain. Mungkin itu dikarenakan gaya berpakaian Brian yang terlalu punk dengan rambut mohawk, jaket berpaku dan sepatu boots. Jadinya orang takut dengannya. Dia pun kembali melanjutkan perjalanan dengan menggunakan skateboard yang dia punya. Singkatnya, pada malam hari Brian pun sampai di base campnya, di mana di sana terlihat banyak banget anak punk. Kebetulan di sana tengah ada parade band yang menampilkan kawan-kawannya. Brian yang baru datang disambut dengan kerinduan karena mereka memang baru bertemu lagi sejak lama. Bahkan karena Brian terkenal di kalangan anak-anak punk, dia sampai diundang ke atas panggung dan disebutkan bahwa mereka semua nggak akan bisa berpesta di sana karena tempat ini memang Brian sewa untuk tempat manggung anak-anak punk sekaligus tempat tinggalnya. Setelah asik mosing-mosing, Brian kemudian menemui pacarnya yang bernama Jade. Di basecamp itu Brian juga menemukan pendatang baru, seorang remaja kecil yang baru datang untuk menyaksikan parade band. Brian pun menyambutnya dan mengajaknya berkenalan dengan anggota band yang tampil. Sementara itu di tempat lain, film ini juga menceritakan sekelompok atlet football yang kaya bernama The Preps yang beranggotakan Cody dan kawan-kawannya. Pada malam itu setelah latihan, Cody bersama anggota tim yang lain memutuskan untuk nyantai di cafe Mr. Frosty. Di saat yang sama, anak punk yang bernama King bersama teman-teman punk yang lain juga datang masuk ke sana. Kedatangan para punk ini tentunya menarik perhatian Cody dan kawan-kawan. Pandangan merendahkan langsung mereka berikan. Bahkan Cody langsung mengatakan kepada para anak punk ini bahwa doa orang tua saja tidak akan cukup untuk merubah tingkah laku para banci ini. Tapi bagusnya mereka nggak ambil pusing perkataan itu dan memilih untuk bersantai di luar. Namun walau terpisah tempat, saling ejek-mengejek pun tetap tidak terhindarkan. Bahkan Olis yang baru aja kembali dari toilet disebut homo oleh mereka. Hingga akhirnya Olis mencoba untuk meladeni sampai Cody ke-trigger ingin melawan. Tentu aja King dan yang lain jadi masuk ke dalam. Tensi menegang, semuanya saling ejek hingga nggak sabar untuk baku hantam. Namun dengan segera Mr. Frosty langsung melerai mereka dan menyuruh mereka semua untuk ribut di luar. Ketika itu Cody dan teman-temannya memutuskan untuk pergi dari sana. King meludahi kaca mobil Cadillac milik Cody hingga Cody berbalik arah. Namun kembali, King memukul kaca depan mobilnya hingga retak. Malam itu perselisihan antara para atlet kaya dan anak punk baru aja dimulai. Suatu pagi, Brian dibangunkan oleh ketukan pintu di base campnya. Ternyata itu adalah Herschel, sang pemilik bangunan yang datang menagih uang sewa pada Brian. Herschel menyewakan bangunan ini dengan harga murah pada Brian dan dia sebenarnya nggak mau ada keterlambatan seperti ini. Namun Brian hanya bisa membayar uang sewa setengahnya dan meminta waktu kelonggaran 1 minggu lagi untuk dia menyelesaikan tagihan uang sewanya. Karena acara musik yang dia selenggarakan di sana mulai digemari dan mendatangkan keuntungan. Untungnya, Herschel pun mau memberikan waktu tambahan untuk Brian. Di hari itu Brian menyempatkan waktunya untuk membuli seorang pria tua. Dia adalah ayahnya Brian yang bernama Mike. Brian sebenarnya hidup dalam keluarga pada umumnya. Namun karena ini pilihan jalan hidup Brian, orang tuanya pun menghormati. Bahkan Betty ibunya juga selalu menyambutnya dengan cinta jika Brian berkunjung ke rumahnya. Mereka nggak pernah menghakimi Brian dan selalu ada cinta untuk Brian di rumah itu. Teman-teman Brian seperti King juga disambut hangat di sana. Brian punya seorang kakak bernama Jason yang juga anak punk. Bersama King dan Brian, mereka bertiga punya rutinitas untuk membuat papan rambu dengan quote-quote anak punk yang mereka ciptakan. Tujuannya untuk menunjukkan eksistensi anak punk di kota itu
dan juga sebagai media untuk mereka menyuarakan idealisme anak punk. Malam itu Brian berskateboarding ria mengitari hangatnya kota Texas. Brian pergi ke rumah Herschel untuk membayar sisa uang sewanya yang dia letakkan di kotak surat. Dalam perjalanannya menuju base camp, Brian bertemu dengan sebuah mobil yang isinya anak-anak The Preps. Mereka pun menyempatkan waktu untuk mengejek Brian. Namun Brian diam saja dan gak menggubris mereka sampai pada akhirnya karena mereka gak mendapatkan perlawanan. Brian malah dilempari botol hingga mengenai kepalanya, kemudian mereka pun kabur dari sana. Singkatnya Brian pun sampai ke base camp. Melihat keadaan Brian dengan kepala berdarah-darah, Jade langsung mengurusnya dengan menutup lukanya itu menggunakan lakban. Khawatir dengan keadaan di luar, Brian mengingatkan Jade untuk membawa senjata apapun jika pulang dari base camp. Karena kekerasan dan hinaan yang mereka alami makin sering terjadi akhir-akhir ini. Pada malam itu, selain ngumpul bareng, mereka pun bermain perang kembang api untuk menghibur diri mereka. Setelahnya, King mengajak Brian untuk keluar dari sana untuk membuat graffiti. Lagi asik ngebom tembok, dari kejauhan ada mobil yang lewat. Brian menyuruh King untuk mengabaikannya, namun ternyata itu adalah mobil polisi sehingga mereka pun melarikan diri. Bodohnya, mereka pun lari menuju base camp, sehingga Jason memarahi mereka karena menggiring polisi ke sana. Benar aja, base camp mereka digedor hingga mereka pun panik. Jika mereka nggak keluar, mereka akan ditangkap dan dipenjara. Dari dalam, mereka pun mencoba menantang dengan mengatakan bahwa polisi nggak berhak masuk karena nggak ada surat perintah. Gak disangka, kepolisian malah mematikan listrik dari luar dan mendobrak masuk ke dalam. Mereka pun mencoba kabur, namun sayang, semuanya terlambat. Mereka semua ditahan. King terus saja menghina para polisi sehingga dia mendapatkan semprotan gas air mata dari jarak dekat. Sementara itu, karena Brian diborgol di lantai, Jade mendapatkan pelecehan ketika seorang polisi ingin menggeledahnya. Bahkan mulut Jade dimasukkan pistol sehingga Brian marah hingga polisi ini pun menodongkan pistol ke lehernya dan menyemprotkan gas air mata di depan mukanya. Pada malam itu, mereka semua yang ada di base camp ditangkap dan dipenjara karena kepemilikan dan mengkonsumsi alkohol di bawah umur, ribut di lingkungan masyarakat, dan menyerang petugas kepolisian. Singkat waktu setelah ditahan beberapa hari, Brian dan Jade pergi ke penangkaran hewan. Mereka memutuskan untuk mengadopsi seekor anjing untuk dijadikan peliharaan mereka. Ketika mereka menghabiskan waktu berdua, Brian mengatakan bahwa dia bukanlah anak punk yang gak ada tujuan. Dia menunjukkan pada Jade sebuah buku dan mengatakan udah menuliskan beberapa lagu untuk bandnya. Di suatu malam, anak-anak The Preps berpesta di sebuah tempat. Mereka mengadakan pesta api unggun dengan membakar apa yang ada di sana. Salah satu seorang gadis bertanya karena pestanya sedikit agak gila. Dia khawatir polisi akan datang. Mereka pun mengatakan polisi nggak akan datang karena mereka penguasa kota itu. Namun mereka salah. Setelahnya, sebuah mobil polisi pun datang. Dengan tertib, petugas itu pun membubarkan pesta karena petugas yang bernama Danny itu merupakan kenalannya salah satu anggota The Preps yang bernama Ricky. Pesta di sana memang bubar tapi dilanjutkan di tempat yang lain. Ricky dengan mobilnya kemudian mengambil papan rambu milik King. Setelah mendapatkan papan rambu tersebut, dia pun menyerang base camp yang kebetulan hanya tersisa King yang ada di sana. Karena marah, King pun mengejar mobilnya Ricky. Yang gak dia sadari, ternyata dia mengikuti Ricky ke tempat anak-anak The Preps melanjutkan pestanya di sebuah kawasan bernama Western Plaza Center. King tanpa takut keluar dari mobil dan pergi menghajar Ricky sendirian. Tentu aja setelahnya King dikeroyok habis-habisan hingga lemah. Setelahnya barulah Ricky menghajar King sendirian untuk membalas pukulan King yang tadi. King pun meludahi Ricky dan berhasil bangkit berdiri. Dia pun berjanji pada mereka semua bahwa ini gak akan berhenti sampai mereka berada 6 kaki di bawah tanah. Namun sebelum bisa beranjak dari sana, mobil King malah ditabrak hingga mobilnya hancur. Sementara itu di base camp, Brian dan teman-temannya pun kembali. Mereka kaget melihat kondisi base camp yang kacau banget karena pecahan kaca akibat serangan tadi. Gak lama setelahnya, King kembali dengan berjalan kaki. Dia menceritakan pada Brian yang terjadi barusan. King merasa muak pada kondisi ini dan dia menolak untuk selalu diam dan membiarkan anak-anak The Preps menganggap bahwa seolah-olah mereka nggak punya tempat di sana.
King mengambil tongkat baseballnya dan mengajak semua yang ada di sana untuk kembali. Mereka nggak bisa hanya diam dan bertingkah seolah semua akan berlalu begitu saja. Awalnya Jason dan Brian menolak, namun mengingat atas apa yang terjadi selama ini dan mulai membahayakan anggota mereka, keputusan untuk balas dendam pun dibuat. Dengan satu mobil, mereka pun kembali ke tempat di mana anak-anak The Preps berkumpul. Bisa dibilang mereka cuma modal berani. Mereka tahu mereka kalah jumlah, namun mereka nekat dengan datang membawa senjata pemukul dan kembali ke Western Plaza Center. Singkatnya, perkelahian antara 5 anak pang ini melawan puluhan anak-anak The Preps gak terhindarkan. Berbekal pemukul baseball dan senjata rantai, anak-anak pang ini berkelahi dalam kalah jumlah. Di tengah-tengah perkelahian, muncullah Cody bersama 2 temannya, yaitu Davis dan Michelle mengendarai mobil Cadillac milik ayahnya. Melihat perkelahian itu, Cody dengan kesadaran penuh telah sengaja menabrak anak-anak pang yang ada di sana. Davis dan Michelle terang-terangan menyuruh Cody menghentikan aksinya itu dan pergi dari sana. Namun bukannya pergi, Cody malah putar balik dan mencari sasaran yang bisa dia tabrak. Kebetulan, di sana Brian lah yang jadi sasaran. Cody dengan sengaja menabrak dengan kuat dan melindas tubuh Brian dengan mobilnya. Karena kejadian itu, perkelahian terhenti. Sebelum pertolongan datang, Brian malah meninggal di tempat di pelukan Jason kakaknya. Sementara itu, Michelle menangis dan menyalahkan Cody atas perbuatannya barusan. Dia khawatir Brian meninggal karena Michelle yang berada di dalam mobil sangat tahu rasanya ketika Brian terlindas dengan mobilnya Cody. Ketika matahari terbit, Jason menghubungi Mike dan Betty orang tuanya untuk datang melihat jasad Brian. Tangis pun pecah di TKP. Mereka tentu aja nggak percaya dengan apa yang terjadi. Sementara itu, polisi juga melakukan pemeriksaan di rumahnya Cody. Mereka menemukan barang bukti kejahatan, yaitu mobil Cadillac yang rusak karena tabrakan tersebut. Singkat waktu berlalu di dalam persidangan, Cody yang notabene adalah anak orang kaya menghadirkan pengacara terkenal bernama Cameron Wilson. Kasus ini jadi berat sebelah karena ditangani oleh dirinya. Anak-anak pang seperti King dan Jade berhasil didiskreditkan sebagai anak-anak yang gak jelas, anak-anak liar, sering mengkonsumsi alkohol di bawah umur, mabuk di tempat umum, dan sebagainya. Bahkan kesaksian dari Jason yang menceritakan kejadian yang sebenarnya pun dianggap sebagai pernyataan dari seorang yang dipengaruhi alkohol. Sedangkan Cody dinilai sebagai anak yang baik-baik, anggota tim football, mengikuti ekstrakurikuler di sekolahnya seperti anggota OSIS dan masyarakat kehormatan nasional, serta berasal dari keluarga Nasrani yang terhormat. Ricky yang juga memberikan kesaksian juga membuat opini para juri tentang anak-anak pang ini menjadi tambah buruk. Padahal Ricky yang memulai keributan itu dengan melempari basecamp mereka. Namun dia mengatakan keributan itu cuma serangan normal anak-anak yang lagi berselisih. Namun malah dibalas dengan mereka yang datang dengan alat-alat pemukul yang lengkap. Berbeda dengan King yang beranggapan jika dia nggak terlalu emosi, mungkin Brian masih hidup sampai sekarang. Sebenarnya ada kesaksian kunci dari Davis yang bisa memberatkan Cody, bahwa dia bersaksi ketika satu mobil dengan Cody dalam melakukan aksinya, Cody melakukannya dengan sengaja dan terlihat menikmati pembunuhan itu. Namun kesaksian Davis itu dimentalkan karena saat itu Davis dinilai lagi mabuk alkohol. Kesaksian Michelle juga seharusnya memberatkan Cody. Michelle menganggap apa yang dilakukan Cody mungkin karena takut terintimidasi oleh anak-anak pang, bukan karena kebencian terhadap mereka. Namun apa yang dilakukan Cody tetap salah, dan mereka semua nggak bisa membela perbuatannya. Sementara berbekal barang bukti mobil, jaksa penuntut menyebutkan bahwa menurut pemeriksaan bukti, udah jelas bahwa Cody secara sengaja dan menyadari membunuh Brian. Cody nggak pernah berusaha menginjak rem atau membanting setirnya. Dia kabur dari TKP dan berbohong pada polisi. Jaksa juga menyebutkan bahwa Brian masih sadar ketika terlindas mobilnya Cody. Bahkan karena hal itu, tulang selangkanya robek hingga menembus bahunya. Jaksa ingin juri menyampaikan pesan pada masyarakat, khususnya seluruh remaja, bahwa mereka akan menanggung ganjaran atas perbuatan mereka, dan jika harus mengirim Cody ke penjara, maka itu adalah sebuah contoh yang layak untuk dilakukan.
Wilson lagi-lagi mendiskreditkan anak-anak punk karena pakaian mereka. Padahal semua aksesoris tulisan pada kostum anak punk itu cuma refleksi jiwa khas anak punk yang berjiwa bebas dan pemberontak. Hanya karena mereka menggunakan jaket bertuliskan "Kill them all", bukan berarti mereka secara literal akan membunuh semua orang yang akan mereka temui. Padahal anak-anak punk menjadikan fashion mereka sebagai medium komunikasi dan sarana menyampaikan aspirasi. Wilson meyakinkan para juri bahwa anak-anak punk adalah anak-anak yang memilih gaya hidup untuk mengintimidasi orang-orang di sekitar mereka dan menentang otoritas. Bahkan Wilson, si pengacara yang gak punya hati ini, mengatakan bahwa Cody melakukan hal yang benar dengan membunuh Brian. Wilson meyakinkan juri untuk membiarkan Cody pulang kembali kepada orang tuanya. He was a violent individual. Let this boy go home because he did the right thing. Alhasil, sangat disayangkan. Juri mendakwa Cody atas pembunuhan gak disengaja. Dia dihukum masa percobaan dan denda $10.000. Namun pada akhirnya, dendanya akhirnya dibatalkan. Brian tewas hanya karena dia terlihat berbeda dan Cody terbebas dari hukuman padahal jelas dia bersalah. Brian terbunuh sekali lagi di persidangan karena juri merasa Brian si anak punk layak untuk mati karena dia terlihat urakan, sementara Cody bisa kuliah dan punya masa depan di football. Lokasi papan tanda yang dibuat Brian dan teman-temannya kini dikenal dengan sebutan Museum Dinamit. Dan sampai hari ini, sudah ada ribuan papan tanda unik yang dibuat di sana dan tetap dipajang di Amarillo, Texas. Gak semua anak punk itu berandalan yang merusak keadaan sosial masyarakat. Mereka hanya berekspresi seperti apa yang mereka mau sesuai dengan idealisme hidup mereka sebagai anak punk. Jika kita tarik benang merahnya, sebenarnya kita juga sama dengan mereka. Kita berpakaian seperti apa yang kita mau, terkadang kita juga nggak menaati peraturan yang ada, dan melakukan apapun yang kita mau tanpa ada batasan selagi kita masih punya uang. Yang berbeda antara kita dan mereka hanyalah penampilan. Sejatinya, kita semua adalah manusia yang memiliki hak yang sama di sebuah negara. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Abed Saputra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.